pengaduan ini sedang dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak kecamatan dan kelurahan. Sehingga waktu itu kami dari DPMP TSP menunggu proses selesainya mediasi tersebut. Namun di akhir bulan November kemarin kami mendapatkan pengaduan lagi dari masyarakat bahwa permasalahan tersebut belum selesai dilakukan mediasinya, belum ada kesepakatan. Ya, hari ini kita bersepakat berkumpul dalam rangka forum penyelesaian. Ini penyelesaian forum ya. Kami selesaikan dari stakeholder, pemangku kepentingan, apakah itu dari pihak rumah sakit maupun dari warga. Kami proses penyelesaian seperti ini akan menggunakan metode balancing fasilitator untuk menyelesaikan yang terbaik baik bagi manajemen pihak rumah sakit maupun dari warga. Sebenarnya menurut laporan dari Bu Afi kemarin sudah ada proses penyelesaian di kecamatan difasilitasi oleh Pak Camat. Namun demikian masih ada ajuan ya, ada laporan bahwa itu belum terselesaikan secara tuntas. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan, sebetulnya kalau warga kemarin diagendakan ikut semua, tapi di pendopo babat Bapak. Jadi mohon maaf nanti ini saya rasa ya kurang lengkap, soalnya warganya belum hadir semua. Tapi tidak apa-apa, ini sudah terlanjur diagendakan dengan ya sedikit saya kaget aja, soalnya agendanya tidak seperti ini. Kalau saya kebetulan rumah saya memang setengah meter dari lokasi bangunan. Kapan hari kami sudah mediasi baik secara langsung dengan pihak RSMB, secara difasilitasi dengan bapak-bapak dari kecamatan dan Pak Lurah sama muspika setempat. Kurang lebih kita mediasi sudah 10 kali Bapak, kalau tidak salah. Dan mediasi yang sudah sekian kali itu kemarin terakhir dari Bapak Kelurahan Babat sudah mengeluarkan surat yang isinya satu untuk minta himbauan untuk menghentikan sementara aktivitas pembangunan RSMD, gedung RSMD sebelum ada mufakat dengan warga. Tapi sampai hari ini Bapak masih, tapi mereka terus. Ya kita ini warga juga butuh kenyamanan, juga butuh istirahat. Tidak mungkin untuk menempati di rumah ini, apalagi kondisi sudah rusak, kondisi bangunan sudah rusak. Dan kemarin mediasi yang sudah berkali-kali itu belum juga ada titik. Kira-kira begitu. Nah, untuk itu saya dulu menanyakan bahwa persyaratan izin bisa diproses, apa persyaratan yang dipakai untuk rumah sakit. Masalahnya dengan itu ya, saya sebagai warga selama ini itu belum pernah dimintai izin untuk proses pengajuan perizinan. Makanya saya kaget, tahu-tahu ada bangunan yang ada syarat berat operasional di dalam kampung. Nah, kalau biasanya itu KUPL kita biasanya itu beda dengan AMDAL. Kalau AMDAL kan ada konsultasi publiknya Pak, tapi kalau di KUPL itu tidak ada konsultasi publik terkait itu. Nah, biasanya itu ada rapat pembahasan, tapi rapat pembahasan itu hanya tim teknisnya saja sama mungkin ada perwakilan dari pihak kecamatan atau kelurahan gitu sih Pak. Itu dalam pembahasan dokumennya itu.
Nah, tapi di dalam dokumen itu kalau memang ada pengaduan dari masyarakat, ya RSMB juga punya kewajiban untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk. Kalau UKL-UPL ini di bidang perizinan sih Pak sebenarnya, tapi kalau setahu saya memang kalau UKL-UPL itu biasanya mengundang dari pihak kelurahan atau pihak kecamatan setempat, tetapi juga biasanya warga-warga, ada beberapa perwakilan warga. Kalau UKL-UPL, kalau saya kayaknya buatan deh Pak, kayaknya masih pihak kelurahan atau pihak kecamatan, kecuali kalau itu dokumen AMDAL itu pasti melibatkan warga. Seandainya waktu itu terundang mereka yang berdekatan, bamuni opo ae direkam semua. Kemudian solusinya apa? Begitu. Sehingga begitu ini kok kaget ini, begitu ono apa alat berat dan lain sebagainya. Uang ini gak diwongno ya gak enak Mas. Iya, bahasanya Pak Dhani. Ya, wong aku kok roro ya kan? Gitu. Jadi besok lagi analisis dampak sosial menjadi penting. Walaupun ketok iku wong KLPL kayak KDADS wong itu tidak AMDAL enggak KH AMDAL. Tapi itu nanti intinya itu pra konstruksi pasca konstruksi saat durungnya ono alat berat. Koyo difoto. Ada Pak. Corona awal bahasanya. Setelah ono itu mau apa bagaimana? Ibu butuh ono ini. Bu ya Bu Afia. Ini katakan tadi. Perannya bagaimana? Iya kan? Saat konstruksi bagaimana, pasca konstruksi bagaimana. Tapi itu sebenarnya ya kira-kira AMDAL memang. Sebab ini pun nanti akan rumah sakit pasti memproduk B3 sampai ya. Iya enggak? Saya pastikan bahwa sampai nanti akan memproduk B3. Tapi ini kesalahannya sampai tidak mengundang. Apa ada syaratnya itu mau cukup apa? Kepala desa sama camat? Juga tidak. Tidak, mestinya yang menyatakan masukan dia. Ya, ini masalahnya gak sampai ngomong. Jadi pihak rumah sakit bagaimana nanti ya kompensasinya kepada warga. Dan warga pun akan saya tanya legalitasnya rumahnya saya tanya. Sebab nanti itu ada PBG-nya. Sampai nih di atas tanahnya sampai ini Solo Vale harus ada surat. Harus ada surat resmi, sebab itu nanti menyangkut sampean kaitannya dengan bangunan sampean. Tapi saya lindungi warga ini, saya tidak memihak. Yang ini sengeni, tak sengeni. Ya, jadi jangan sembrono seperti ini. Kemudian begini, sekarang saya tanya kembali kepada warga. Ya, sampean memang tidak bisa sewenang-wenang menghentikan, tidak. Pak Lurah pun tidak punya kewenangan begini, tidak punya. Tidak punya kewenangan untuk menghentikan, tidak boleh membangun, tidak punya. Ini saya mencari solusi terbaik ya. Jadi secara balancing saya buka seperti itu biar nanti Ibu Iris nyaman, wis diumsek dan lain sebagainya. Itu imaterial, gitu. Sampai memberikan imaterial tidak berdampak. Nah sekarang berikutnya apa yang menjadi tuntutan sampean? Kami tidak bisa merepresentasikan warga yang ada di sekitaran yang terdampak untuk terkait perizinan UKL-UPL. Kemudian kita berbicara soal musyawarah. Jadi musyawarah yang pertama itu kita laksanakan insya Allah kalau tidak salah hari Selasa tanggal 28 ke 29 atau 29 Oktober kemarin itu di Pendopo Kelurahan. Ini berdasarkan hasil dari surat yang dilayangkan ke kita, sehingga kami memfasilitasi, kita mengundangkan Musbika juga di situ. Dan pada saat forum itu ada 3 hal yang menjadi pokok permasalahan yang dikeluhkan oleh warga. Yang pertama yakni soal perizinan. Sebenarnya warga ini berharap diundang di sini, diberikan wawasan terkait dengan perizinan yang atau tahapan-tahapan perizinan yang sudah dilampaui oleh pihak RSM. Di poin yang kedua itu terkait dengan PIC. PIC itu perwakilan yang sebagaimana disampaikan Pak Majid tadi. Perwakilan yang ada di grup, harapan kita dari perwakilan itu warga
diwakili oleh dua orang, yakni beliaunya Pak Samsul dan Pak Haji Majid. Kemudian dari pihak rumah sakit ada Pak Kondang sama Pak Yudi pada saat itu. Dan setelah di forum itu kita bersepakat ada estimasi waktu 7 sampai dengan 10 hari untuk kita melaksanakan rapat selanjutnya untuk mediasi yang selanjutnya. Di mediasi yang kedua tidak ditemukan titik temu. Dari pihak rumah sakit menyampaikan kompensasi yang diberikan kepada warga itu sekian ternyata ditolak oleh warga. Kemudian kami meluncurkan surat itu yang pada prinsipnya adalah hasil dari musyawarah pada saat kita laksanakan tadi itu, Pak. Jadi surat itu berdasarkan permohonan dari warga. Ya, sebenarnya saya rotok berat, Pak, kalau menyurati ya leres jenengan, karena kami bukan kapasitas kami untuk menghentikan. Kami hanya bisa memberikan surat di mana surat itu di perihalnya itu permohonan penghentian, dan diisi surat tersebut adalah hasil dari musyawarah kita bersama pada saat itu. Di musyawarah tersebut ada 3 poin juga. Yang pertama persoalan kompensasi yang ditolak. Kemudian yang kedua diharapkan warga ini dapat informasi seterbuka mungkin dari pihak dinas terkait dengan proses perizinan dari pihak rumah sakit. Dan yang terakhir itu batas waktu lah. Saya rada lupa batas waktu atau apa. Di dalam hal ini Rumah Sakit Muhammadiyah Babat di dalam perizinannya persyaratan dasar kami adalah yang pertama persetujuan tata ruang, kemudian yang kedua adalah persetujuan lingkungan dengan dilampiri dokumen UKLUPL ataupun AMDAL mana yang diperlukan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Selanjutnya yang ketiga adalah dokumen teknis. Dokumen teknis ini menurut peraturan pemerintah nomor 16 wajib disediakan atau dibuat oleh perencana teknis bersertifikat atau ada konsultan. Jadi dokumen teknis tersebut harus lengkap, mulai yang pertama penyelidikan tanah, apalagi bangunan tersebut kalau lebih dari 2 lantai. Kemudian perhitungan struktur wajib dilakukan. Kemudian ada gambar arsitektur, ada gambar struktur dan detailnya, dan gambar MEP terkait dengan untuk operasional rumah sakit, mulai dari lift, mulai dari pengolahan instalasi air bersih, pengolahan instalasi air kotor atau dari kloset, dan untuk limbah B3 yang ditampung di dalam tempat yang khusus dan sesama dengan pihak lain, biasanya seperti itu. Dari proses tersebut yang dilakukan Rumah Sakit Muhammadiyah semuanya sudah dilalui dan dokumen lengkap. Terkait dengan perizinan, memang pada awalnya konsultan kita berbicara juga terlalu saintis. Mungkin kekurangan, bukan kesalahan ya, kekurangannya kita terlalu saintis dan berdasarkan data serta aturan-aturan. Jadi kita hanya membaca aturan-aturan, kemudian akan diselesaikan di bawah ke warga-warga setempatnya. Di situ ada dari manajemen rumah sakit juga pun turun, bukan hanya di atas aja yang diselesaikan, bahkan di bawah nanti saya akan terangkan juga itu juga diselesaikan. Terus kemudian waktu pertemuan pertama, karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini berbeda dengan undang-undang yang sebelumnya, di mana undang-undang yang sebelumnya ini mewajibkan untuk perizinan harus datang ke kedudukan ke dinas-dinas yang terkait. Sedangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini terkait dengan perizinan kita memang sudah langsung terpusat melalui OSS. Begitu jadi Bapak-bapak dari perizinan. Jadi yang berbicara dan yang menyanggah bahkan yang menyalahkan atau menolak itu bukan perorangan melalui sistem. Jadi sistem akan secara otomatis menolak. Lah kemungkinan saya tidak menyalahkan warga juga tidak akan tahu terkait dengan hal demikian. Makanya ya sah-sah saja kalau memang bertanya-tanya. Tapi di dalam 10 kali pertemuan itu saya kira sudah kita sampaikan bahwasanya perizinan ini melalui OSS, di mana OSS itu berdasarkan sistem.
kita sempat mengajukan penawaran-penawaran. Bahkan jauh dari itu kita sudah masuk door to door, pintu ke pintu. Mohon izin, sepertinya ada di sini juga. Kita dokumentasikan rumah yang paling dekat. Seharusnya di Pak Majid juga kita juga sudah masuk nih, Pak Majid ya. Di rumah-rumah itu kita sudah datangi, kita mau mendokumentasi secara legal. Kita dokumentasikan apakah dinding yang berbatasan langsung dengan rumah sakit ini ada keretakan semula atau akan retak ketika ada pembangunan. Itu sejauh sebelum ada pembangunan. Kita mau dokumentasikan di sana, dan ada beberapa rumah itu yang memang temboknya justru menempel ke tembok rumah sakit. Di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang rumah sakit, tentang kesehatan, di mana Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit rumah sakit. Di Undang-Undang itu pasal 185 sebutkan bahwa rumah sakit yang didirikan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Rumah sakit yang poin 4, rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikecualikan bagi rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba. Jadi kita Muhammadiyah bersifat nirlaba, dan itu sebagai dasar hukum baru rumah sakit. Kita bukan perseroan terbatas tentang nirlaba. Tadi sudah disampaikan dari LH sama dari Perkim. Saya cuma menggarisbawahi bahwa intinya kan tadi bahwa masyarakat dilewati. Kalau nggak salah ya, ada kekurangan untuk warga, sosialisasinya kurang ya. Terus dari Perkim sendiri tadi kalau nggak salah saya mencatat persetujuan lingkungan itu juga harus ada. Kami sudah mediasi di kelurahan berkali-kali, 2 kali. Tadi jenengan mulai menyinggung soal kompensasi. Sebetulnya warga itu tidak menuntut yang aneh-aneh. Soal kompensasi itu kemarin terakhir baru muncul pada rapat terakhir ya. Nah, itu pun warga belum sampai mengatakan soal nominal, Bapak. Kita belum selama ini belum pernah menyebut nominal, dan itu baru dari pihak RSMP yang mengajukan bahwa kalaupun dari manajemen RSMP door to door ke rumah warga, tolong kalau ada yang door to door ke rumah warga, kenapa saya, Bapak Samsul, Bapak Bayang ini tidak didatangi? Mereka datang, iya saya tahu, minta doa restu Bapak. Kalau pihak RSMP itu mau bangun yang bagaimana, mereka kan nggak ngerti. Saya sendiri itu tahu bangunan gedung baru yang mau dibangun itu waktu pertemuan pertama kali dengan pihak RSMP. Yang wah kok bagus, tapi kenapa kami itu kok awak dari uang kan gitu, hewan gitu. Tahu-tahu mereka sudah bawa piker dor seperti gempa kapan. Terus yang ketiga disampaikan ya RSMP sudah mulai door to door memberikan kompensasi. Selama ini dari pihak kelurahan apapun yang ada disepakati nanti disampaikan ke forum, karena kita sudah membentuk PIC Bapak Ibu. Makanya saya tadi kaget disampaikan, mereka sudah membagikan. Terus apa gunanya kemarin kita mediasi? Terus apa gunanya kita kemarin itu musyawarah? Terus itu kompensasi yang bagaimana? Kompensasi atau memberikan sedekah untuk warga? Karena warga di sekeliling RSMP, mohon maaf sekali lagi saya mengatakan Bapak Ibrahim, untuk tingkat SDM mereka
untuk nilai finansial mereka di bawah semua. Jadi kalau mereka diiming-imingi atau diakan apa ya? Aku kan kalau saya akan diakali dengan uang sekian disuruh tanda tangan, pasti mereka mau. Tapi apa yang di dalamnya? Saya jamin mereka tidak tahu. Itu sampai ini jadi permasalahan kan di sini. Ibu saya juga umurnya sudah 80 tahun, didatangi sama direkturnya. Orang usia 80 tahun itu ya tahu apa, ngapun ngomong sama anaknya sendiri saya sudah betul. Terus dia cuma bisa sambar. Jadi warga yang mana dari pihak SMP waktu sosialisasi itu yang mana yang diberikan tahu? Kalau sebagian izin, tapi kapasitasnya cuma tinggal lesan, itu pun tidak dalam rangka sosialisasi, tapi undangan milad. Bapak Ibu, ngapunten saya mungkin intonasinya agak mungkin saya ngepet diundang milad, dikasih diminta tanda tangan, terus dikasih uang. Cuman kalaupun rumah sakit, ya memang itu sosial, iya Mas, saya tahu. Ya, saya paham. Tapi tidak semuanya rumah sakit berlaba. Rumah sakit itu juga kan ya pastinya ada profit. Nggak mungkin kalau non profit. Omsetnya juga besar itu. Dan selama ini Bapak, warga setempat sama sekali belum pernah merasakan manfaat dari operasional rumah sakit. Kalaupun ada timbal baliknya 1 tahun sekali. Mohon maaf, itu berupa parcel. Jadi makanya kita itu ini apa sih? Apa yang diinginkan dari PT SMP itu apa gitu? Warga ini sudah lama sebetulnya Pak. Kita merasakan dari dampak operasionalnya itu saja sudah ngempet. Sampai kalau nggak salah, paling tidak itu gini, yo ojo teman-teman lah, ambek warga ya kok saya toleran. Kalau itu ya oleh koyo kok buka rumah sakit kok, tapi warga apa ibarat itu? Paling tidak ya diberdayakan lah. Kalaupun skill warga itu tidak pada kapasitas di nakes, ya apalah kan bisa mungkin laundry atau apa yang bisa kan. Tapi enggak, justru warga itu dimusuhi Bapak. Ada warga saya yang buka warung sampai diboikot, tidak boleh masuk di warungnya warga sini. Sampai di situ. Jadi kok semena-mena sekali ya. Ini mereka ini apa ya? Kita ini dengar apa ya? Warga berobat di situ bayar Mas, nggak gratis. Saya dari kecil juga di situ bayar, nggak ada yang gratis. Jadi kita itu cobalah tolong lah. Kalau memang kita ini dianggap kami ya tolong diberdayakan apa-apa minimal diuangnya loh. Kita sudah senang. Kita tidak muluk-muluk minta kompensasi, enggak. Apa sih salahnya warga? Kenapa? Nah, saya tahu aturannya ketat memang di dunia perumahsakitan Muhammadiyah itu ya. Tapi coba ya, jangan saklek, ya. Ini nanti masalah insya Allah menjadi barokah. Ini pendekatan saya pendekatan barokah saja, ya, Mas Ketua PJM ya dari Bapak, ya, betapa dulu ya abah saya itu mendirikan PKIA, DP, Purwono Rumah Sakit. Abah saya itu berdiri di situ bersama Pak Yari. Sampai ini tahu Pak Digno itu mendirikan itu Purwono Rumah Sakit. Ya, sosialnya tinggi. Tapi ya memang ada
ya keuntungan dikembalikan. Tapi cobalah ini berpikir agak bijaksana. Saya itu berpikirnya koridornya begini, proporsional. Ya, saya hanya memberi wawasan saja. Tidak, saya itu tadi Ustaz setengah tak kritiki, nah iya toh, saya beri masukan. Kita menyelesaikan masalah itu satu tetap ya memang profesional. Semua aturan sudah digelar semua ya. Yang kedua rasional, masuk akal enggak itu? Tuntutan itu, ditambah itu dengan perlakuan itu. Yang ketiga, konstitusional. Apa konstitusional perizinan prosesnya itu sesuai dengan konstitusi. Yang terakhir ojo dilalekno, ojo sakit mau apa? Kondisional. Kondisional ini menjadi penting. Jadi substansinya intinya, kalau bisa ya saya terjemahkan ya, Mas dari warga ya. Gini, satu, usahakan berdayakan warga yang ada di sekeliling itu. Ya, ini saran saya, suggestion saya ya. Nah, apapun diidentifikasi, ya. Ojo terus iki kudu duwe nipe kudu Muhammadiyah kudu ini. Ya, mohon maaf ya. Berdayakan apa yang ada di masyarakat segitu. Sebab kadang-kadang ego ini ngono. Aku temu ego ini itu begitu. Menutup diri seperti itu. Kita dunianya sudah berbeda ya. Satu itu, berdayakan apa yang ada di situ. CSR sampean luwe ono. Jadi social response pada masyarakat luwe ono. Gaya Muhammadiyah kan duit musuh akeh. Sadar hitung yuk triliunan. Kok mentolo kan karo paribasane. Jangan menjadi organisasi ya inklusif. Jadi yang eksklusif itu bisa menerima yang saya paparkan tadi, profesional, rasional, konstitusional, dan terakhir apa? Kondisional. Satu ya. Diskusikan dengan manajemen Muhammadiyah. Warga itu satu. Sekitar warga yang di atas itu, agreement ini nanti berbunyi. Agreement ini kok unik, tuang nono kone notulen rapat ini. Yang terlibat nono kone gini, kok biru? Ya, ini kalau sakit, semua keturunan yang ada di situ, potongan 100%. Ojo udah ini kudu berbunyi, ini mau saya bayar ya. Ya, harus di atas tulisan warga kuno. 50% lorong merono. Jadi kok gak bayar guri-guri. Mergo selain BPJS ditambah 50%, mulai guyu. Wani kan? Ya, awak ngomong sudah, direktur. Ya kan? 50% itu nggone CSR. Wong iki loro kok. Mesti rumah sakit jangan ya. Semakin banyak yang dikeluarkan untuk amal itu, semakin barokah. Mulai itu sekadang bayar, mergo ditutup karo BPJS, ditambah karo CSR. Bagaimana Pak Wajib? C1. Ya. C1 ini tidak usulanku. Sampai kan mengulo ya, bayar barang. Ya. Jadi nanti biar ketemu ya. Kemudian wis diakoni lah proses itu mau ono sing kurang dalam sampean. Pertama ya. Terus kedua, ini pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakatnya. Yang ada di sekitar itu berdayakan untuk melakukan parkir, ya, apa ini? Cleaning service, laundry, iya, tukang masak, atau ditambah jika sopir mau. Kantin iso kolaborasi, sopir ambulan. Kamu mau tidak harus itu bantuin nomor izin Muhammadiyah, jangan begitu. Lebih baik eksklusif saja. Itu nanti terobosan baru dari Bapak. Hari ini kalau ingin selesai dengan kesepakatan yang ada, tuangkan itu dalam bentuk perjanjian. Ya, tuangkan.
mana yang menjadi keberatan rumah sakit dan kesanggupan mana yang diusulkan oleh warga, yaitu yang ingin dipenuhi. Misalnya tadi growting apa itu ditulis di dalam bentuk ya Pak Camat ya. Jadi hari ini biar pointers itu dipelajari, cocok ya. Nanti kalau sudah ini berita acara, bisa berita acara disiapkan, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Menjadi tuntutan atau kesepakatan ini harus terukur dan bisa masuk dalam tahap negosiasi, bisa dinegosiasikan. Saya minta juga menghindari hal-hal yang bersifat retorika, kemudian hal-hal yang bersifat kualitatif yang tidak bisa terukur, sehingga kita itu cepat gitu, tidak buang-buang waktu. Makanya kemarin Pak Lurah juga sudah laporan sekilas ke kami terkait pertemuan sebelum ini, dan kami berharap pada pertemuan ini sudah mengerucut pada hal-hal, apalagi ini stakeholdernya datang semua, dari LH, dari Pol PP, dari Perkim, semuanya datang.